bincang ilmu usaha. Nah, kali ini saya sedang bersama Bang Eja. Nah, kali ini kebetulan biasanya kan saya take video di Kalimantan. Kali ini kebetulan di Jakarta, Di Bang Jakarta. ya. Di Jakarta di Lebak Bulus lagi. Di Lebak Bulus. Nah, jadi kali ini kita akan membahas sebuah makanan. Makanan ini sangat fenomenal. Karena kenapa? Karena ini pertama kalinya saya, Bang. Pertama kali makan soto ada mie-nya, Bang. Ada mie-nya ya? Pertama kali. Karena di Palangkaraya itu jarang ya. Kayaknya belum deh, Bang. Kayaknya belum. Nah, jadi habis ini kita selain tadi teman-teman mungkin sebelumnya sudah lihat kan tempatnya di mana, kemudian tadi Bang Eja kayak gimana membuatnya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang sejarahnya. Jadi ketika kita makan mie, kita tahu sejarahnya, Bang. Biasanya itu yang buat konsumen itu pengen datang kembali karena ada ikatan emosionalnya, Bang. Betul. Betul itu, Bang. Nah, apalagi Bang Eja ini sangat ramah. Nah, juga sebagai info, kita ini kenalnya tidak terduga, Bang ya. Tidak terduga. Kenalnya gara-gara dulu Bang Eja bantu saya jemput di bandara. Betul. Kira-kira Kebetulan dulu masih jadi taksi online ya. Belum melanjutkan ke usaha. 2019 itu, Bang ya. Iya, 2019. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, nah kita akan mulai sedikit membahas ini. Mungkin bisa dijelaskan nih, Bang, nama usahanya ini apa, kemudian jalannya di mana, kemudian sejarah berdirinya usahanya ini kayak gimana, Bang Eja? Kebetulan sejarah ini awalnya dulu orang tua saya ya, ibu saya, dia usaha dari kelontongan, wartel, sampai bengkel cucian steam. Akhirnya berjalan dengan waktu semua tutup gitu loh. Dan ada ide kebetulan orang tua dari Bogor, akhirnya dia coba, oh di Jakarta ini belum ada gitu kan, di Jakarta boleh nih kalau kita buat usaha kuliner Bogor nih. Kebetulan di rumah di Jakarta ada lahan yang bisa kita buat buka usaha soto, dan alhamdulillah kita jalan kerjasama dulu bersama teman di Bogor. Akhirnya orang tua saya berjalan sampai saat ini sendiri sekarang. Ini kalau boleh tahu nih, usaha ini sudah berapa tahun nih, Bang? Hampir 12 tahun 12 tahun, Bang, ya? 12 tahun udah. Dan ini sebenarnya makanan ini sudah sejak lama kan, Bang? Mungkin usianya Untuk mungkin, khusus di Bogornya sih udah lama banget mungkin ya, karena kita- emang khas ini, mungkin khas 100 Bogor. tahun ada, Bang ya. Mungkin kemungkinan lah ya. Kemungkinan lah. Puluhan tahun, tapi Puluhan tahun. Abang usahakan, diusahakan oleh keluarga baru jalan 12 tahun, Bang ya. 12 Tapi tahun itu sudah sampai- lama juga, Bang. Ya, menurut saya sih alhamdulillah ya, perjalanan usaha yang yang tidak gampang, yang agak rumit tapi gampang gitu ya kan. Menjalankan usaha tuh nggak semudah dibalikan tangan. Benar. Jadi mengikuti perjalanan aja, alhamdulillah sampai sekarang dan sampai saat ini kita sudah mulai banyak cabang dan banyak juga yang kerjasama bersama kita. Iya. Ya franchise lah istilahnya, kita franchise sama kita, buka di tempat mereka masing-masing. Berarti misal nih, Bang, saya mau buka di Palangka, ini boleh berarti, Bang? Oh boleh banget. Boleh, Bang? Boleh banget. Berarti nanti ada kontaknya ya di kolom komen ini. Kalau mau hubungi bisa ke nomor itu, Bang, ya berarti Oh, ya? bisa. Nanti saya kasih di kolom komen nanti, Iya. Bang. Nah, juga ini, Bang, kalau boleh tahu ini cabangnya udah ada berapa ya, Bang? Alhamdulillah saat ini udah ada 7 ya. 7, Bang ya? Iya, Sudah ada 7. udah ada 7. Ini cabang yang ke Ini cabang yang ke-7. cabang yang 7. Sisanya ini sisanya ada di lain-lain tempat sih. Berhubung ini yang lebih dekat dari pusat, karena di pusat tidak menampung ya, udah saking meludak lah kalau disebutnya tuh, udah terlalu rame. Akhirnya kita buka cabang lagi dekat dari pusat di Jalan Karangtengah Raya di depan Bona Indah. kalau dari sini tuh kira-kira berapa menit, Bang Eja? Ya cuman 2 menit lah 2 menit ke hitungan. arah sana, Bang ya? Iya, persis di depan Ruko Bona Indah, Jalan Karangtengah Raya, samping Indomaret ke pusat. Nah, ini kan saya lihat nih, Bang. Ini saya baru tahu juga ada soto mie daging dengan soto santan kuning. Nah, tadi saya teman-teman sudah nyoba yang soto mie daging. Memang
kuahnya mantap bang ya. Ya. Kuahnya mantap, mie-nya enak dan dagingnya terasa. Itu dagingnya daging apa bang? Daging ayam? Daging sapi, Daging kita sapi pakai ya? daging sapi, dan dagingnya itu yang kita pakai paha ya, Paham. kalau disebutnya gandik. Jadi itu yang membuat kuahnya tuh rasanya beda bang ya. Iya, dan kuah ini kita pakai rempah-rempah yang asli, tidak ada bahan-bahan Pengawet, pengawetnya. segala macam Ya. gitu. Nah ini juga orang pasti banyak tahu nih bang ya. Mungkin ini orang bakal banyak tanya-tanya nih. Dulu kan abang sempat jadi supir online bang ya. Jadi transformasi ke usaha ini kenapa bang? Karena orang tua saya juga sih ya, mungkin lihat saya di jalan dan orang tua saya punya usaha, kenapa nggak dikembangin aja. Akhirnya ya udahlah, buka aja, nggak apa-apa, dekat dari pusat ya kan, untuk pelarian dari pusat kalau sudah nggak muat. Akhirnya kita buka lagi di samping, ya saya pensiun dini lah dari taksi online. Akhirnya saya buka usaha, melanjutkan usaha orang tua saya. Tapi kalau masih ada yang mau minta jemput masih bisa bang? Ya bisa, Kalau hotel tertentu by phone bisa. aja. Berarti saya bisa coba soto kesini bang ya. Iya. Bisa juga kalau misalkan butuh jasa transportasi. Jasa transportasi ada, tinggal telepon aja. Nah, jadi ini memang konten bisa bincang ilmu usaha ini bang. Iya. Sekalian kita berbagi link bang. Link, Karena betul. juga teman-teman kalau misalkan mungkin kalau saya sendiri nggak tahu Bang Eja, mungkin nggak bakal tahu banyak Jakarta kayak gitu. Iya. Karena selain di ngobrol, waktu di mobil kita cerita banyak, Bang Eja juga banyak bantu. Ya saling sharing lah. Tapi Tuhan itu memang banyak caranya mempertemukan orang jadi Iya. saudara bang. Betul. Ini Bang Eja ini udah kayak abang saya sendiri serius nih bang. Karena kalau mau ke Jakarta ingatnya Bang Eja. Jadi ini saya tanpa melebih-lebihkan Bang Eja, tapi memang faktanya seperti itu. Dan juga mungkin ini Bang Eja, ini apakah tersedia di Grab atau di Gojek juga Bang? Alhamdulillah kita di Gojek kerjasama GoShop ada, dan di GrabFood-nya kita udah ada. Jadi bagi yang nggak bisa datang boleh pakai pesan di online, karena kita udah sediakan dari semua menu, udah siap ada. Baik, baik. Nah ini juga saya lihat nih juga ada risol Bang. Iya. Ya itu risolnya tuh kayak gimana itu Bang? Itu maksudnya apa, memang risol khas Bogor juga atau memang ada Risol tangan dingin abang nih? biasa ya, risol kayak garnish sih disebutnya. Iya. Jadi bahan menu tambahan. Tapi memang dasarnya di soto mie itu emang harus ada risol. Memang jadi Memang memang harus itu ada risol. pernah. Jadi misalkan kalau di tempat lain tanpa menyebut merek tambahannya misalkan usus, Iya. telur puyuh, Seperti ini itu. tambahannya risol Bang ya. Saya baru tahu juga Bang. Ada Ada yang kayak gitu. ada ya gorengan lah sebutnya itu. Atau saya mungkin mainnya kurang jauh Bang. Mungkin. Tapi ini jauh juga Bang sampai Lebak Bulus. Tapi ini memang jadi sebenarnya juga teman-teman kan kita nih berkat zaman Bang ya. Iya. Jadi kita teman-teman kalau misalkan kita dulu mau tahu cari kulineran mungkin kita tanya-tanya keluarga, tanya-tanya orang teman. Nah, tapi kali ini kita bisa lihat di YouTube. Jadi kalau misalkan penasaran, kita juga bisa klik aja, bisa lihat reviewnya. Nah, tapi selain kita mereview makanan di sini, saya secara pribadi sebenarnya mereview juga tentang semangat usaha Bang Eja kayak gitu, karena saya juga melihat Bang Eja ini kenapa, karena walaupun pandemi ini Bang selalu menemukan jalan kayak gitu, karena teman-teman saya sebelum pandemi tidak kenal Bang Eja. Jadi tiba-tiba Bang Eja, nggak tiba-tiba Bang, saya baru tahu jadi usaha ini itu, jadi saya penasaran teman-teman. Nah ini kalau boleh tahu nih Bang, nilai apa yang menurut Abang harus dimiliki sebagai seorang pengusaha kayak gitu Bang? Apa dia harus disiplin, tahan dihina-hina orang, atau kayak gimana gitu Bang? Yang pasti sih sebagai orang yang bekerja keras itu ya giat ya. Giat. Yang pertama kita giat, dan kita emang harus kuat mental. Setiap ujian itu banyak, tapi kita jalanin aja, dan tetap kita pada lillahi ta'ala kita lah. Tetap panutan kita. Sesungguhnya setiap orang yang mau berusaha itu akan ada hasilnya. Ada jalannya Bang ya? Ada jalannya, ada hasilnya. Yang terbaik pasti Allah akan berikan kita. Tapi pernah nggak sih Bang, misalkan lagi buat usaha nih Bang, terus merasa susah, merasa pusing, itu kayak gimana Bang Abang
solusinya supaya bisa melewati itu? Ya ikhtiar ya saya sih. Yang pasti saya sih ikhtiar, tapi saya coba jalanin. Jadi setiap ada kebuntuan, saya selalu nyari konsep baru untuk perjalanan usaha. Ya walaupun kecil-kecilan, tapi itu akan berjalan. Berarti kuncinya memang gap, kalau kadang kita masa sedih itu wajar bang ya, wajar masa ini, tapi jangan pernah masa untuk stop untuk mencoba cari inovasi. Iya. Berarti bang, Pokoknya kita harus ya kayak begini, kita harus banyak komunikasi sama teman, sharing. Yang bagusnya kita serap, kita cerna lagi, terus kalau memang ada kira-kira wah ini masuk buat usaha, boleh nih kayak gini, boleh kita ambil gitu. Oh kayak gini ya. paham. Gimana Jadi, ya kalau dibilang itu dikemas sendiri kayak gitu. iya. Bang. Berarti memang kuncinya usaha ini harus banyak punya teman juga bang. Iya betul. Jadi saat zaman kayak gini lebih baik perbanyak teman daripada berbanyak lawan bang ya. Iya lah. Tapi benar-benar Karena Bang. dari teman juga kita pasti dapat link. Benar. Berarti kuncinya untuk jadi pengusaha sukses itu adalah harus banyak, selain punya banyak teman, kemudian Kerja tapi keras juga lah. kalau keikhlasan diri penting nggak bang? Penting banget. Kita harus ikhlas. Kalau ketemu pelanggan yang emosional, Pernah bang ya? komplain, ya itu kita harus terima. Jangan kita harus dengan keras Malah-malah. kepala, jangan kepala batu untuk karena tanpa mereka kita nggak ada. Benar. Oh benar banget tuh bang. Benar banget. Tanpa benar banget. mereka kita nggak ada. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama saling paham gitu bang ya, Iya, situasi betul. masing-masing. Nah terakhir nih bang Eja sebelum ditutup, saya minta abang kasih saran atau masukan kepada banyak yang seumuran saya nih bang, baru lulus kuliah atau yang baru awal-awal ke 22 ke atas lah bang, yang mau coba usaha tapi takut gagal bang. Mungkin abang ada kasih saran, tips atau motivasi bang? Yang pasti sebelum kita usaha kita harus sudah punya planning. Punya planning. Setelah kita set plan, baru kita cari link, terus kita cari orang gimana kita buat usaha ini gitu loh. Yang penting kemauan kita untuk berusaha, giat, gigih, semangat terus, insya Allah itu aja jalan. Berarti kalau pernah gagal berarti bang Eja ya? Alhamdulillah, kalau kegagalan tuh udah banyak. Jangan Udah ngerasain gagal. Sekarang suksesnya bang berarti di Alhamdulillah, kita tinggal ya mudah-mudahan benar-benar. berjalan terus, sukses terus, dan kedepannya orang tua saya juga makin sukses dan membanggakan orang tua juga, karena kan nama ini besarnya karena orang tua saya Ini juga. berarti nama ibu Pak ya? Iya, Soto Mie Bogor TUC itu kebetulan nama ibu saya. Ya semangat orang tua, semangat kita juga lah. Benar-benar. Sebagai anak. Berarti kuncinya dua bang, selain kita juga punya tekad dari diri sendiri, juga membanggakan orang tua itu jadi motivasi abang Iya. gitu bang ya? Gimana kita ngembangkan usaha dari orang tua. Benar-benar. Pada akhirnya mau bagaimanapun, kalau kesuksesan kita ini tidak kita bagi dan keluarga, mungkin rasanya kurang sip bang ya? Kurang. Paham. Harus tetap ada harus di keluarga. tetap. Siap. Nah jadi begitu teman-teman. Tadi kita sudah lihat tadi makanannya, ada soto mie daging, soto daging ekstra kikil daging baru. Berarti itu bisa request bang? Bisa. Saya mau request kikil, request daging kayak gitu bisa ya? Bisa. Kemudian ada soto santan kuning. Di sini juga ada risol, ada minumannya juga es jeruk, cendol teh. Ada emping juga, dan biasa pasti selalu ada yang mineral. Nah jadi teman-teman kalau misalkan ada waktu di Jakarta atau pas lagi luang, bisa ke daerah Lebak Bulus. Jalan apa bang? Jalan Karang Tengah Raya nomor 5 depan Ruko Bona Indah, samping Indomaret. Nah
atau teman-teman nanti kalau bisa nanti di kolom komen ini ada kontaknya, kawan-kawan bisa hubungi, bisa di PC Bang ya. Oh, kalau nggak boleh. misalkan mau main kayak gitu atau pengen buka ini di kota masing-masing. Nah, sekian dari saya Hafiz Ida undur diri. Terima kasih Bang Eja ya. Terima kasih Hafiz juga. Semoga nanti yang teman-teman yang nonton ini bisa di-share, di-like, dan di-subscribe, dan dibagikan kepada yang lain. Karena memang tujuan ini sebenarnya, karena ini kan saya lagi libur kuliah nih Bang. Mikir juga nih, apa nih supaya bisa kasih manfaat buat orang. Iya. Saya mikir datang untuk siapapun orang yang bisa saya ambil ilmunya, saya datangin Bang. Betul. Mau bagaimanapun, dimanapun, ya setiap tempat adalah sekolah, setiap tempat adalah guru Bang, setiap orang. Nah, jadi kali ini saya sedang belajar dengan Bang Eja kayak gitu. Terima kasih Bang Eja ya. Begitu teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Nah. Selesai Bang.